Shalom. Saya buka masker saya karena jarak kita cukup jauh. Bapak Ibu tetap pakai masker. Ya, kondisi yang kita alami masih kondisi yang sulit ya. Bahkan semakin bertambah angka COVID ya. Ya, serangan-serangan itu untuk daerah Jawa, Jawa Barat, DKI, dan hampir semua pulau Jawa ya. Bali termasuk. Tetapi kita tetap menjalani kehidupan kita dengan normal, ya dengan biasa, artinya dengan tetap menjaga hidup ya bersih, 5M tetap kita lakukan. Jadi kalau Bapak Ibu pakai masker itu demi kebaikan kita ya. Jadi nanti kalau memang agak sedikit mulai susah bernapas, tarik sedikit saja kemudian tutup lagi. Jadi kita harus pintar-pintar lah ya. Karena saya juga tadi bernapas itu susah sekali, jadi harus saya tarik dulu sedikit baru pasang lagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita ya saat ini berbicara tentang siapakah kita ya. Saya beri tema lu siapa, kira-kira begitu. Pernahkah orang berkata kepada saudara lu siapa? Atau kita berkata kepada orang lu siapa, kamu siapa? Nah kadang-kadang kalimat ini muncul, misalnya begini, ada orang yang terlalu ceritanya besar banget ya, sombong banget, hebat banget. Kemudian kita berkata lu siapa? Ceritamu terlalu gede, ceritamu terlalu berlebihan, emangnya kamu siapa? Kadang-kadang ada orang memerintah kita, mengatur-atur kita, kemudian kita bilang lu siapa? Ya, kamu ini siapa? Atau mungkin kita terlalu ya bergaya hidup ini. Ya kita terlalu mau memamerkan satu gaya hidup yang luar biasa. Padahal kita ini gak ada apa-apanya. Kemudian ada orang tahu siapa kita. Kemudian dia berkata, kau siapa? Gaya saja gitu ya. Mungkin gaya bicara kita terlalu dibuat-buat. Padahal orang tahu kita dari kampung. Ya makannya juga ya, ikan asin juga, kok pete, jengkol juga. Tapi gaya ngomongnya udah luar biasa. Akhirnya orang bilang, lu siapa? Jangan baru 2 bulan, 3 bulan kamu tinggalkan kampung halaman, gayamu sudah keterlaluan ya gitu ya. Jadi lu siapa? Nah ternyata yang berkata ini dalam firman Tuhan ya adalah roh jahat. Jadi roh jahat bicara sama orang, kamu siapa? Lu siapa? Nah dalam kisah para rasul kita melihat kebenaran firman Allah. Di ayat 15, kisah para rasul 19, tetapi roh jahat itu tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu siapakah kamu? Ya. Lu siapa? Kamu siapa? Nah ada apa? Kok bisa roh jahat? Ya ada orang yang kerasukan roh jahat, kemudian roh jahat itu bicara dan berkata, Yesus aku kenal. Roh jahat ini kenal siapa Yesus. Wow, luar biasa ini ya. Dan itu fakta, itu kenyataan. Jadi kalau kita umat manusia tidak kenal Yesus, kebangetan. Berarti lebih hebat roh jahat dong. Ya, roh jahat mengenal Yesus, tetapi persoalan minggu-minggu yang lalu kita sudah bahas, persoalannya adalah roh jahat tidak tunduk pada Yesus, tidak menyembah Yesus. Ya. Tetapi dia tahu siapa Yesus, bahkan dia tahu siapa Paulus, dia kenal, pelayan-pelayan Tuhan dia kenal. Ya Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, ya siapa kamu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, LCD-nya tidak hidup kan? Ada masalah? Oke. Jika roh jahat bertanya atau mempertanyakan identitas kita, ya, apakah kita dapat menjawab? Mungkin ada orang yang berkata kepada kita, kamu siapa? Ya, suatu waktu mungkin kita mencoba menasihati orang lain, tapi orang itu yang dikuasai oleh roh jahat berkata, kamu siapa? Atau suatu saat kita melayani orang lain, kemudian orang itu berkata karena dikuasai oleh roh jahat, kemudian orang itu berkata, kamu siapa? Bagaimana kita? Mungkin kita gemetar. Ya sudah, kalau gitu nggak usah dinasihati, kita pergi saja. Ya. Atau kita berani berkata, siapa jati diri kita?
Atau apakah kita sudah tahu persis siapa kita di hadapan Allah? Roh jahat itu menuduh, siapa kamu? Kamu siapa? Jika roh jahat mempertanyakan identitas saudara dan saya, apakah kita dapat menjawab? Dan siapa kita sesungguhnya? Apakah kita dapat mempertahankan identitas kita? Kalau kita berkata kita sebagai anak Allah. Kalau saudara berkata saudara adalah pengikut Kristus. Kalau saudara berkata bahwa saudara adalah pengikut Yesus. Kemudian roh jahat berkata, lu siapa? Berani kita berkata, saya anak Allah. Kira-kira begini. Kalau saya melakukan hal yang jahat, kemudian saya mencoba nasihati orang, kemudian orang itu berkata, kamu siapa? Tadi malam kan kita sama-sama di sana. Oh, saya anak Allah. Saya pengikut Kristus. Maka saya layani kamu. Allah, ngomong aja. Bukankah kita tadi malam masih ingat enggak? Kenapa? Kan terbang bersama-sama. Mengangkasa. Halo, bagaimana? Wah, pasti kita akan dia, oh iya ya. Kalau begitu, ya maaf, saya tidak akan nasihati kamu. Tetapi kalau kita memang benar-benar ya mempraktekkan dalam hidup ini kita sebagai anak Allah, ya saya anak Allah. Saya orang percaya, saya pengikut Kristus. Emangnya kenapa? Nah, jangan khawatir. Nah, roh jahat itu berkata, kamu siapa? Yesus aku kenal. Paulus aku tahu. Tapi kamu siapa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Rupanya peristiwanya begini. 7 orang anak-anak imam Skewa mencoba mengusir roh-roh jahat dengan menggunakan nama Yesus. Mereka menggunakan nama Yesus. Ya. Apakah mereka berhasil? Ternyata mereka gagal. Bahkan dipermalukan. Ya. Pertanyaannya, ada apa dengan anak-anak imam Skewa yang pakai nama Yesus? Yang mencoba memakai nama Yesus. Dan mencoba juga menyebut nama hamba Allah yaitu Paulus. Tetapi fakta menunjukkan mereka tak berdaya. Mereka dipermalukan oleh roh jahat. Ini menjadi perhatian bagi kita. Jangan sampai dalam hidup kita dipermalukan oleh roh jahat. Ya. Kita digagahi oleh roh jahat. Kita diperbudak oleh roh jahat. Kita diintimidasi oleh roh jahat. 7 orang anak imam Skewa dipermalukan. Ada apa dengan anak-anak imam Skewa ini? Di ayat 17 berkata, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus. Perhatikan, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Oh, mereka mulai mencoba. Berani-berani ya. Aku sumpahi kamu dalam nama Yesus. Roh jahat bilang, Yesus aku kenal. Paulus aku tahu. Kamu siapa? Aduh, ngeri juga ya. Wow. Ditantang oleh roh jahat. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka mencoba memakai nama Yesus. Kemudian mereka gagal. Ada masalah apa sehingga mereka gagal, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Ya, ayat 14 berkata, mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. 7 orang anak imam Skewa mencoba mengusir roh jahat dengan menggunakan nama Yesus. Tapi mereka gagal, bahkan dipermalukan. Ya, roh jahat itu berkata, kamu itu siapa? Bicara tentang Yesus, roh jahat tahu, roh jahat kenal. Berbicara tentang Paulus, ya roh jahat juga tahu siapa Paulus. Tetapi kamu ini siapa kok berani-berani ya, coba-coba ya. Akhirnya roh jahat itu marah, ya mencakar mereka. Dan dengan luka-luka mereka lari meninggalkan orang yang kerasukan roh jahat itu. Rupanya
tidak boleh sembarangan menggunakan nama Yesus. Coba lihat kiri kanan dan katakan, tidak boleh sembarangan menggunakan nama Yesus. Coba katakan kiri kanan. Lu coba-coba sebut nama Yesus, roh jahat bilang, lu siapa? Gaya sebut nama Yesus, nama Yesus. Nah, Yesus saya kenal, kau siapa? Wah, ini gawat juga ya. Kadang-kadang kita kan bisa terjebak, bicaranya sombong banget. Tapi ada orang yang kenal kita dan berkata, kau siapa? Ngomongmu kok gede banget sih? Baru segitu saja kau punya sudah hebat banget. Ya, aku tahu siapa kamu, aku tahu asal usulmu. Ya, lu siapa? Nah, bisakah kita mempraktekkan, menunjukkan siapa jati diri kita sesungguhnya? Di ayat 16. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka, ya, menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. 7 orang anak Imam Skewa menggunakan nama Yesus mencoba mengusir roh jahat. Tetapi apa yang terjadi? Ke-7 orang ini kalah, dikalahkan. Jadi sudah menggunakan nama Yesus tetapi mereka kalah. Ada masalah apa? Tentu ada masalah. Tentu ada masalahnya, ada yang gak beres. Memang pakai nama Yesus tapi mereka dikalahkan sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Anak-anak Imam Skewa gagal dan dipermalukan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita bisa dipermalukan oleh kuasa kegelapan. Kalau kita coba-coba menggunakan nama Yesus tetapi kita sendiri belum beres. Ada masalah apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Mengapa 7 orang anak Imam Skewa gagal mengusir roh jahat? Melalui peristiwa ini kita belajar. Supaya kita jangan sampai dipermalukan oleh roh-roh jahat. Supaya kita jangan sampai diperbudak oleh kuasa kegelapan. Supaya kita tidak sampai dipermalukan. Padahal kita sebut bahwa diri kita adalah anak-anak Tuhan, orang percaya. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak gagal saat mengusir roh-roh jahat? Saat kita mulai menunjukkan jati diri kita sebagai orang percaya. Jangan sampai kita dipermalukan. Jangan sampai kita berkata, oh saya anak Tuhan. Tetapi tetangga sebelah berkata, yang begini anak Tuhan. Yang begini orang percaya. Kalau begini orang percaya lebih baik saya jadi orang gak percaya saja. Berarti kita mengerti maksudnya. Tidak bisa kita membuktikan dengan benar bahwa kita sebagai anak Tuhan. Sehingga orang lain mempermalukan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ketika orang mempertanyakan kita, lu siapa? Kamu itu siapa? Identitasmu siapa? Tunjukkan identitasmu. Maka yang pertama adalah identitas kita harus jelas. Siapa kamu? Identitas kita harus jelas. Identitas kita siapa? Firman Tuhan berkata orang yang percaya kepada Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kita ini adalah anak-anak Allah. Posisi kita sudah diubahkan dari posisi yang tadinya hidup di dalam kegelapan sudah berpindah ketika saudara dan saya percaya Yesus. Jadi posisi kita bukan lagi posisi di dalam kegelapan, tapi kita adalah anak terang, kita adalah anak Allah. Bukan anak-anak kuasa kegelapan, bukan anak-anak gelap, bukan anak-anak daripada penghulu-penghulu di udara, kuasa-kuasa di udara bukan. Tetapi kita adalah anak-anak Allah, orang-orang yang sudah dibenarkan. Jadi identitas kita harus kita mempertahankannya. Artinya kita harus memiliki iman. Iman kepada Yesus. Nah, persoalan anak-anak Imam Skewa adalah mereka tidak memiliki iman. Mereka sebenarnya tidak percaya kepada Yesus. Mereka tidak menyerahkan diri kepada Yesus. Bukankah mereka tadi adalah ada juga menggunakan kuasa-kuasa lain, tukang-tukang jampi. Ya, dan dia hanya ikut-ikutan saja. Kita lihat di ayat-ayat di atas ternyata Rasul Paulus membuat banyak mukjizat. Ada yang disembuhkan, bahkan orang yang kerasukan. Ya roh jahat itu keluar. Nah melihat peristiwa itu, ke-7 orang anak Imam Skewa mencoba
Ya mau meniru-niru. Ya, kalau gitu kita coba-coba saja pakai nama Yesus. Padahal mereka tidak punya iman. Mereka nggak punya iman. Sebab kalau mereka punya iman, mereka tidak akan dipermalukan. Iman mengalahkan dunia. Itu kan firman Tuhan. Tapi karena mereka tidak punya iman, mereka goncang. Yesus, aku kenal, kata roh jahat. Paulus, aku tahu. Kau siapa? Mulai tak berdaya. Kadang-kadang itu terjadi dalam pelayanan kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak bisa pegang teguh identitas Bapak Ibu, kita bisa kalah. Satu contoh, kita nasihatin orang, kemudian orang berkata, kamu siapa? Oh, saya anak Tuhan. Saya orang percaya, tetap bertahan di situ. Jangan goncang. Baru dijatuhkan sedikit kita sudah loyo, kita sudah mundur. Jangan. Ada banyak yang mau menjatuhkan kita, mau melemahkan iman kita. Mungkin saudara mulai melayani, mulai setia. Orang bilang, kau siapa? Sok-sokan jadi pelayan Tuhan. Oh, jangan gentar, saya nggak sok-sokan. Saya memang pelayan Tuhan. Saya mau melayani Tuhan sebab saya punya iman. Yesus ada di dalamku. Aku percaya pada Yesus. Aku melakukan ini bukan gagah-gagahan, bukan supaya kelihatan hebat. Tapi karena Tuhan memintaku. Ya, Tuhan memutusku. Tuhan mau memakai aku. Jadi aku pelayan Tuhan. Karena aku punya iman. Oh, mungkin ada di antara saudara, Bapak Ibu, mungkin aja ya. Jangan ada yang senyum-senyum dulu ya. Mungkin. Yang sudah 2-3 tahun tidak pernah ke gereja. Tapi di sini tidak ada. Tidak ada yang ngaku. Ya. 3 tahun tidak pernah gereja. Tiba-tiba satu hari rasa nyaman, ke gereja. Datang tetangga sebelah, gereja nih, itu siapa? Gak pernah gereja, kok hari ini gereja? Oh iya ya, saya kan gak pernah gereja. Gak jadi Jadi malu dia. Jadi gak ke gereja. Aduh, kasihan. Ada orang yang tidak mau maju dalam pelayanan, maju dalam iman. Karena digoda. Karena dipancing. Lu siapa? Jangan sok suci. Jangan sok alim. Halo? Saya punya pengalaman. Yes. Saya harus katakan, Bapak Ibu terserah. Kalau ada yang merasa ya puji Tuhan. Kalau nggak merasa ya puji Tuhan juga. Ya. Tapi sebaiknya merasa. Jangan tersinggung ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Setuju dulu, jangan tersinggung ya. Coba lihat kiri kanan dan katakan jangan tersinggung. Begini ceritanya Bapak Ibu, nggak terlalu berat-berat kok. Ini Pak Pendeta bikin-bikin aja ya. Dulu saya perokok. Saya harus jujur. Saya ngerti rasa Jisamsu. Saya ngerti rasa gudang garam Surya. Saya ngerti dulu ada lagi top-top Arda. Ya nama Arda. Ada macam-macam. Saya ngerti rasanya. Dan saya terikat dengan itu. Satu ketika, ya saya berhenti. Dan ada orang bilang, kok kayak jadi perempuan aja kau. Gak merokok. Mulai lemah. Mulai terancam rasa harga diri. Kemudian ada lagi, mau jadi kaya ya. Ada kalimat-kalimat mau melemahkan. Dan saya mau jujur, pernah gagal juga. Oh iya ya, udahlah pantai lagi. Supaya kelihatan gagah di depan orang-orang ini. Tapi kemudian sadar, kenapa saya harus ngikutin suara mereka ya? Saya harus punya identitas yang jelas. Dan saya katakan enggak. Apa dari hasil pertahankan diri untuk tidak mengikuti godaan itu? Satu ketika ada teman yang tahu mengenal latar belakang saya. Loh, kok kamu berubah ya? Kok bisa berubah ya? Kayaknya orangnya kayak gini loh. Kok sekarang kayak gini? Saya bilang panjang ceritanya. Saya bersaksi. Ya, saya di zaman Tuhan, saya dipanggil Tuhan. Jadi hidup yang lama saya tanggalkan, saya hidup baru. Rupanya jadi berkat. Jadi kalau kita bisa mempertahankan identitas diri kita, kita jadi berkat. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan engkau akan jadi berkat. Jangan dipecundang oleh kuasa gelap. Baru sedikit diutik-utik kita sudah lemah. Lu siapa? Aduh, iya, saya nggak ada apa-apanya. Oke, ya, menyerah. Jangan. Kalau lu siapa? Saya anak Tuhan. Ada kuasa Yesus di dalam diri saya. Saya akan maju. Saudara, miliki iman. Terlalu banyak godaan di sekeliling kita yang mau menghancurkan kita, menggoncangkan identitas diri kita. Tawarin berbagai cara.
Kenapa? Ini pekerjaan kuasa gelap. Supaya hubungan kita dengan Tuhan putus, itu saja. Ya, apa yang memisahkan kita dari Tuhan? Kan dosa. Jadi digodanya kita supaya hidup di dalam dosa saja. Tapi kalau identitas kita bisa pertahankan. Orang beriman, apapun resiko saya hadapi, saya tidak akan mudah tergoda. Saya tidak akan berhenti melayani oleh karena ada kata-kata yang ini itu segala macam, enggak. Saya tidak akan berhenti untuk melakukan hal yang benar sekalipun ada godaan-godaan yang datang. Saya akan tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan sebagai bukti imanku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana pengenalan kita akan Tuhan? Kalau roh-roh jahat berbicara kepada saudara, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, kau siapa? Beranikah kita minta, oke, kau kenal, tapi kau salah, kau tidak menyembah dia. Aku kenal Yesus dan aku sembah dia. Amin. Amin. Kita sembah Yesus. Jadi kita lebih menang daripada roh jahat. Roh jahat hanya batasnya kenal aja. Tapi dia tidak taat dan tidak akan taat. Memang dia tidak akan bertobat. Jangan pernah ketika mengusir roh jahat. Roh jahat keluar dari orang itu, bertobatlah supaya kau masuk surga. Enggak, roh jahat gak bakalan masuk surga. Roh jahat itu bekerja terus untuk menjatuhkan orang-orang supaya banyak orang masuk neraka. Itu saja. Lu siapa? Oh, saya anak Tuhan. Yang benar, iya. Bagaimana saya punya hubungan karib dengan Allah? Aku tahu siapa Tuhanku. Aku tidak ragu-ragu. Memang dulu hidupku gelap, tapi Yesus membasuhku dengan darahnya. Ya, sekalipun dosaku merah, tapi Tuhan sucikan, putihkan kembali, bersihkan kembali. Dulu aku dalam dunia gelap, tapi sekarang dunia terang. Terang itu sudah datang dan bercahaya di dalam diriku. Aku percaya Yesus. Jadi saya kenal Yesus. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan aku. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ini penting Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, menghadapi kuasa kegelapan, menang tidaknya kita tergantung dari hubungan kita dengan Allah. Ketika hubungan kita dengan Tuhan mulai renggang, di situ kita akan diporak-porandakan oleh kuasa kegelapan. Di situ kita bisa dipermalukan oleh persoalan yang ada. Hanya masalah sedikit saja. Tindakan kita kok bisa begitu kacau balau, begitu menyeramkan. Perbuatan kita perbuatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kok bisa seperti itu? Karena hubungan kita dengan Allah. Mana hubungan kita dengan Allah? Tetapi kalau hubungan kita dengan Tuhan, kita bergaul karib. Ya, kita kenal Dia. Kita bersekutu dengan Dia. Hari lepas hari kita serahkan hidup kita kepadanya. Niscaya kuasa kegelapan itu, roh jahat itu tidak akan mempermalukan kita. Amin. Amin. Saudara tidak akan dipermalukan, percayalah. Kadang-kadang kita tidak berani berdoa, tidak berani mengusir setan, tidak berani melayani karena ada tuduhan. Lu siapa? Itu tuh hidupmu gak beres. Bisa saja dia memang tahu, setan itu tahu dengan kita. Oh, dia roh yang berkeliling, dia tahu persis. Tadi malam apa yang saudara lakukan, dia tahu. Tadi pagi apa yang saudara lakukan, dia tahu. Di situ dia mulai menggoda. Dia goda, dia jatuhkan kita. Tapi kita kan punya hubungan karib dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan minta ampun di hadapannya ketika kita melakukan dosa. Kita mau bertobat, kita mau dibentuk oleh Allah. Dan ketika ada tuduhan itu, hidupmu gak beres, hidupmu gak sudah tidak. Hidupku beres karena Tuhan mengasihi aku. Tuhan yang membereskan. Dengan kekuatan diriku sendiri memang aku tidak akan bisa beres. Aku manusia lemah, aku manusia terbatas. Tapi Tuhan sanggup membereskan yang tidak beres di dalam diriku. Jadi Tuhan sanggup membereskan kita. Persoalannya adalah, adakah hubungan kita karib dengan Tuhan? Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, bergaul kariblah dengan Tuhan. Kalau lu siapa? Saya sahabat Yesus, ada firman-Nya. Lu siapa? Saya anak Tuhan, ada firman-Nya. Lu siapa? Saya orang percaya. Saya dikasihi Tuhan. Ada buktinya. Jadi jangan beri kesempatan kepada iblis untuk menjatuhkan kita. Tetapi kalau hubungan kita dengan Allah mulai retak,
Hubungan kita dengan Allah mulai renggang. Kita tidak hidup di dalam doa. Kita tidak hidup di dalam kebenaran firman. Kita tidak pernah menyembah Dia. Maka iblis akan menjatuhkan kita. Dan saudara saya tidak bisa menghadapi kuasa kegelapan itu. Kalau hubungan kita dengan Allah putus. Itu sebabnya tunduklah kepada Allah, kata firman Tuhan. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka iblis akan lari. Hubungan kita dengan Allah sangat menentukan supaya kita mengalami kemenangan. Bagaimana kehidupan kita hari lepas hari, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Inilah perjuangan kita. Jangan ada di antara kita yang kehilangan identitas. Identitas diri sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus. Identitas diri sebagai anak-anak Allah. Hanya oleh karena masalah-masalah yang terjadi dalam hidup ini, kita mulai kehilangan identitas kita. Kita mulai mengikuti gaya dunia. Kita mulai mengandalkan kekuatan-kekuatan lain. Jangan. Tetapi tetaplah andalkan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Identitas kita harus jelas. Dan pertahankan. Saya anak Allah. Setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itulah identitas diri kita. Identitas orang percaya. Anak-anak Imam Skewa tidak percaya kepada Yesus, tidak menyerahkan hidup kepada Yesus, tidak bergaul karib dengan Yesus, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Mereka mencoba pakai nama Yesus, tapi mereka dipermalukan karena tidak punya hubungan dengan Tuhan. Paulus punya hubungan, dia tahu siapa Tuhan. Bahkan Paulus serahkan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan, maka terjadi mujizat. Tetapi anak-anak Imam Skewa mau mencoba-coba seperti apa yang Paulus lakukan. Tapi mereka gagal. Jangan coba-coba. Tetapi harus yakin dulu identitas diri kita. Berdiri dalam kebenaran sesuai dengan firman Allah. Anak-anak Imam Skewa mencoba menggunakan nama Yesus. Tapi roh jahat bilang, lu siapa? Rupanya ada cara yang keliru. Mereka pakai nama Yesus tetapi caranya keliru. Yang kedua, supaya kita jangan sampai dipermalukan. Jangan sampai kita mengalami kekalahan. Maka kita harus melayani dengan cara yang benar. Kita harus hidup dengan cara yang benar. Kita harus mempraktikkan kehidupan ini dengan cara yang benar. Apa yang dikatakan oleh anak-anak Imam Skewa ketika mereka mengusir roh jahat itu? Mereka bilang begini tadi, aku menyumpahi kamu. Bagaimana mungkin menyumpahi dalam nama Yesus? Wow. Kira-kira begini, aku bunuh kau dalam nama Yesus. Karena ada orang menyebut nama Tuhannya tapi bunuh orang. Itu kan keterlaluan. Jangan ada di antara kita sudah ambil pisau, cari orang musuh dan dalam nama Yesus aku bunuh kau. Kemudian potong kepalanya dalam nama Yesus. Itu kacau. Gak bisa. Kejahatan dengan kebaikan gak bisa bersatu dong. Itu aneh. Jangan pernah diantara kita melakukan kejahatan tapi berdoa. Pasti gak bisa. Pasti gak bisa. Saya mau sedikit bersaksi. Lagi-lagi jangan ada yang tersinggung ya. Setuju Bapak Ibu? Tapi kalaupun tersinggung dan ditanggapi secara positif baik. Maksudnya begini. Kalau tersinggung ditanggapi dengan cara yang tidak baik, minggu depan gak ke gereja lagi. Tapi kalau tersinggung ditanggapi dengan baik berarti bertobat. Berarti boleh tersinggung asal bertobat. Amin. Mulai ada yang menusuk ke jantung ya. Ceritanya begini. Kami berdebat dengan seseorang ini waktu masih anak muda. Dia berkata begini, bro. Ya, ini bahasa sekarang. Tapi dulu enggak bro ya, mas gitu ya di Jawa. Judi itu bukan dosa. Main kartu, terutama main kartu. Waktu itu main ceki ya, apa namanya itu, QQ apa di sini? Apa namanya di sini yang main kartu? Bisa jawab. Apa? Apa Pak? Ya, seperti itulah ya. Saya karena nggak main kartu lagi udah lupa namanya. Bukan berarti saya ingat, berarti saya main kartu. Nah, tapi kalau masih ya yang kedua lah ya, bisa bertobat lah begitulah ya kira-kira. Nah kemudian begini ceritanya, saya bilang, mas
main kartu ini dosa loh. Dia bilang enggak, kenapa kan saya punya ilmu, punya pengetahuan. Jadi saya itu berpikir sama kayak matematika itu Pak katanya. Kalau ini nanti keluar saya buat ini. Kan ada kartu itu sekian, semua jumlahnya sekian. Asnya sekian, joker sekian, saya belum tahu kok. Jadi kita main-mainkan aja. Jadi itu ilmu. Ilmu kan dari Tuhan. Pinter juga orang ini ngomong saya pikir. Oke, kalau begitu begini aja deh. Saya terlalu capek melayani kamu. Sekarang gini, kalau kau anggap itu judi itu main kartu kebetulan, main kartu judi itu dari Tuhan, oke. Nanti tolong waktu kalian duduk berempat 1, 2, 3, 4 kalian berdoa dulu deh. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus berkati saya supaya saya hari ini menang main judi. Oh jangan begitu dong. Loh, kenapa? Kalau benar kan tak masalah. Sadar mereka betul-betul saya berarti judi. Karena nggak bertentangan. Saya udah capek lah ini kak, ini wah nggak mau tahu dia. Itu kan dari Tuhan kok, dari ini. Oke, kalau dari Tuhan Anda berdoa. Bila perlu Tuhan berkati saya supaya 3 lawan saya ini kalah semua uangnya sama saya. Sehingga saya nggak perlu kerja capek-capek ke proyek kemana-kemana nggak perlu. Cukup besok lagi main lagi duduk di meja bundar itu selesai. Dan kemudian perpuluhannya masuk ke gereja begitu. Enak saja. Pak Pendeta, perpuluhan saya 10 juta. Kok bisa menang judi? Astaga. Jangan ada di antara kita di sini untuk mengikuti gaya hidup seperti itu. Amin. Kalau saudara kasih perpuluhan itu harus dari berkat dari Tuhan. Jangan karena menipu baru kemudian kasih perpuluhan. Nah, Tuhan tidak terima itu. Enggak, itu menyakitkan. Nah, jadi caranya harus benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat kebenaran firman Allah. Mereka mau mencoba pakai nama Yesus, tetapi menyumpahi. Ini caranya salah. Mereka mau mencampur aduk. Ya bukankah mereka tadinya juga masih pakai jampi-jampi. Dan itu belum mereka selesaikan. Masa lalu belum diselesaikan. Kemudian mencoba menggunakan nama Yesus. Ya jimat-jimat belum diputuskan. Pakai nama Yesus. Ya kuasa-kuasa gelap belum diselesaikan. Pakai nama Yesus. Nggak bisa. Dipermalukan akan gagal. Kita berjuang dalam nama Yesus. Tapi sesuatu dari leluhur masih kita pegang yang tidak sesuai dengan firman Allah itu. Nggak bisa. Ketujuh anak Imam Skewa mempraktekannya. Tapi hidupnya belum beres. Caranya nggak beres. Perhatikan. Mereka menyumpahi. Jangan pernah kita melayani dengan cara menyumpahi. Kita doakan orang supaya mati. Kita doakan orang supaya celaka. Nggak boleh. Itu salah. Nggak bakalan berhasil. Bagaimana mungkin orang melayani, mengusir nama setan, tapi dikatakan apa di situ tadi? Ini luar biasa, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus. Jangan pernah kita menggunakan nama Yesus ya dengan sumpah, dengan hal-hal yang tidak benar. Seperti contoh yang saya katakan, kalau memang itu benar, berdoalah. Kalau kita tahu perbuatan-perbuatan ini benar, dan kita berdoa, nggak ada masalah. Pasti sejahtera. Tapi kalau perbuatan itu yang tidak benar, kemudian kita coba berdoa, pasti nggak sejahtera. Maka tinggalkan itu. Itu tidak benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus punya cara yang benar, Bapak Ibu. Ya, jangan campur aduk, bereskan dulu diri kita. Datang di hadapan Allah, maka dikatakan tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka iblis akan lari. Jadi ada pemberesan di dalam diri kita. Jangan kita campur aduk. Jangan kita juga menyumpahi. Jangan kita juga mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Allah. Bagaimana mungkin kita pakai nama Yesus, tapi caranya tidak sesuai dengan firman. Tidak bisa. Jangan tertipu. Jangan tertipu. Ya, ada orang yang berkata nggak apa-apa, datang ke dukun. Kemudian Pak Dukun bilang nggak apa-apa, sesuai berdoa sesuai dengan imanmu. Kalau kau orang Kristen berdoalah, doa Bapa kami. Berdoalah. Doa yang seperti yang engkau Tuhan ajarkan. Dan saya hanya perantara, tapi ini dukun. Itu permainan, itu keliru. Nggak bisa, bukan dari Tuhan. Kenapa saya katakan itu? Saya pernah alami. Dan dia katakan, nggak apa-apa. Ya, Mas sebagai orang Kristen, ya nggak apa-apa, kami layani. Berdoa saja dengan keyakinanmu. Bagaimana mungkin keyakinan kita berdoa, cara ya Kristen berdoa dalam nama Yesus, tapi kita mau menceburkan diri kita dengan mantra-mantra. Jadi pengalaman saya,
waktu belum bertobat, tapi sebagai orang Kristen, menyebut diri orang Kristen. Kemudian waktu saya datang, dia ambil itu daun sirih, kemudian punya, baru disemprot di sini. Terus sembuh. Siapa yang pernah disembur di sini angkat tangan? Jujur, yang pernah disembur cuma saya. Kalau dibaca-bacain mantra mau yang gigit entah apa tuh. Ada? Saya aja ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu nggak pernah ya. Halo? Ada yang senyum berarti pernah. Atau enggak pernah. Tak apa-apa, saya akui karena itu masa lalu di mana iman saya masih goncang. Saya sudah orang Kristen. Ya, saya sudah mengakui Yesus Tuhan saya, tapi waktu penyakit itu begitu luar biasa, saya harus mengakui saya hampir mati, sudah berobat, terus-menerus berobat, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya ada suara-suara lain. Dengan cara ini saja, akhirnya iman saya. Kemudian papa saya waktu berkata, Agus, di mana imanmu? Saya bilang, bukan gak beriman Pak. Bapak lihat, 3 kali makan obat, 3 kali berdoa. 3 kali makan nasi, 3 kali berdoa. Berarti sudah 6 kali. Ketika sakit itu menekan, saya berdoa. Berarti banyak kali aku berdoa. Tapi mana? Gak sembuh. Mungkin cara inilah Tuhan bisa sembuhkan. Nah, caranya, alternatifnya, tapi keliru. Jangan pernah mencampur aduk. Amin. Amin. Kok nggak ada aminnya? Banyak campuran enggak? Jangan pernah campur aduk. Di sini kuasa Tuhan, di sini kuasa gelap, di sini kuasa Tuhan. Atau hari Minggu, Senin, Selasa kuasa Tuhan. Rabu, Kamis, Jumat kuasa lain. Sabtu tengah-tengah. Dua-duanya digabung. Minggu dengan kuasa gelap. Gantian lagi kuasa Tuhan. Wah, jangan. Coba lihat kiri kanan dan katakan jangan campur aduk. Harus begini caranya, jangan campur aduk. Coba Bapak Ibu lihat kiri kanan, jangan campur aduk. Halo, kok nggak berani ya? Jangan-jangan ada tahu ya? Lu siapa? Jangan campur aduk. Lu siapa? Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan campur aduk. Saya mau lihat di sini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini penting. Coba tanamkan di dalam diri kita. Ini kita harus menang Bapak Ibu. Identitas kita anak Tuhan. Cara harus benar. Dan ketika kita menggunakan dengan cara yang benar, ini luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Identitas diri kita yang jelas sebagai anak-anak Allah. Orang beriman, punya hubungan karib dengan Allah. Dan kita melayani dengan cara yang benar, maka akan menghasilkan mujizat. Di ayat 11. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Oleh Paulus, Allah yang mengadakan mujizat itu. Pakai Paulus. Jadi Allah akan mengadakan mujizat. Memakai saudara dan saya. Bukan kita orang yang kalah. Firman Tuhan katakan kita orang menang. Bahkan lebih dari sekedar menang. Orang yang pemenang. Oleh karena Tuhan. Jadi identitas kita jelas. Jangan goncang. Kita anak-anak Allah. Orang percaya, punya iman, punya hubungan karib dengan Allah. Hari lepas hari kita praktekkan sebagai orang yang percaya. Hidup yang benar itu, maka ketika kita melayani terjadilah mujizat. Paulus dipakai oleh Tuhan. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Identitas diri kita yang jelas. Kita pertahankan. Dan cara pelayanan yang benar akan membawa kemenangan. Perhatikan. Di ayat 19. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir. Mengumpulkan kitab-kitabnya. Lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Tadi saya baca kalau satu uang perak di kategori upah satu hari. Katakan satu hari kerja sekarang 100.000. Dikalikan aja. Berarti sekitar 5M. Harga buku-buku itu, mantra-mantra itu dibakar. Inilah kemenangan atas kuasa gelap. Ya, karena pelayanan kita benar, identitas kita benar, kita pertahankan, kemudian kita melayani, terjadi mujizat, ada kemenangan. Orang-orang menyadari kesalahannya dan bertobat. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Mengapa mereka
membakarnya. Mengapa mereka menghancurkan kitab-kitab itu? Karena mereka sudah percaya Yesus. Melalui apa yang dilayani oleh Paulus dan melihat peristiwa 7 anak imam Skewa dikalahkan oleh kuasa gelap itu. Akhirnya mereka memandang kepada Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat. Mereka menyerahkan diri kepada Tuhan. Mereka tanggalkan segala sesuatu yang tidak beres. Kita harus menang. Untuk itu, sesuatu yang tidak beres, tanggalkan, lepaskan. Jangan mau diperbudak lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, identitas diri kita yang jelas, ya, dan cara pelayanan kita yang benar akan memperluas firman Allah. Di ayat 20 berkata, dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, identitas kita jelas. Dan dengan pelayanan kita dengan cara yang benar, cara hidup yang benar, maka kita akan mengalami kemenangan. Apapun cara kuasa gelap mau melemahkan kita, mau menghancurkan hidup kita, kita tidak akan dipermalukan. Kita tidak akan kalah karena kita punya identitas diri yang benar. Kita tidak bimbang tentang posisi kita sebagai anak-anak Allah yang sudah dibenarkan. Dan mari dalam hidup ini kita buktikan dalam pelayanan kita bahwa kita melayani dengan cara benar. Dengan kata lain, kita buktikan dalam cara hidup kita adalah cara hidup yang benar. Sehingga tidak ada kesempatan iblis untuk mengacaukan kita. Ketika roh jahat berkata, lu siapa? Saya anak Allah. Saya orang percaya. Saya pelayan Tuhan. Cara hidup saya benar. Dan saya punya otoritas. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, roh jahat enyah. Maka roh jahat itu akan keluar. Saudara dan saya akan mengalami kemenangan manakala kita terus dalam posisi yang benar. Jangan ragu, identitas kita jelas. Kita punya iman, hubungan karib dengan Allah. Cara hidup hari lepas hari kita praktikkan dengan cara hidup yang benar. Kita melayani dengan cara yang benar. Jangan campur aduk. Segala sesuatu, ikatan-ikatan kuasa kegelapan, lepaskan, putuskan. Dan kita tampil sebagai pemenang. Kita bangkit berdiri. Sebagai anak-anak Tuhan, yakinlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menang menghadapi segala tantangan persoalan hidup ini. Jangan ada di antara kita yang ragu-ragu tentang imannya. Jangan takut ketika dipertanyakan oleh roh jahat, kamu siapa? Kita buktikan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, bahwa kita adalah orang-orang yang mengalami kemenangan di dalam Tuhan.